Pada pagi hari yang sibuk, pria bernama Min Jae ini akan pergi menuju ke kantor barunya. Dia telah dipindahkan tugas ke kantor pelayanan distrik. Untuk memperkenalkan dirinya, Min Jae memberikan minuman ginseng kepada karyawan kantor sebagai tanda pengenalan. Karena hal itu sudah menjadi kebiasaannya orang-orang Korea. Awalnya suasana kantor berjalan dengan baik, namun tiba-tiba berubah ketika ada seorang customer masuk ke kantor yang membuat para karyawan berpura-pura sibuk dan seperti berusaha tidak ingin melayan customer itu. Bahkan manajer pun terkejut dengan kedatangannya. Customer itu ternyata seorang nenek tua. Dia bernama Ok Bun. Nenek Ok yang ingin melaporkan keluhannya tentang seseorang yang sengaja menumpahkan asam sulfat di sekitar pasarnya, serta laporan kerusakan lainnya. 산을 뿌리는 거예요. 금이가 이래서 얼른 재개발해야 하려고 별꼼수 다치는 놈. 아니 내가 강범동 나갔다고 신고한 데가 어디 이 나라 공무원 놈들. 지금 뭐 하는 짓이? Ketika karyawan yang lain ketakutan dengan nenek Ok, namun dia dengan santainya memfoto nenek Ok untuk dijadikan sebagai bukti keluhan yang dilaporkan oleh nenek Ok. Hal itu membuat nenek Ok jengkel. Ditambah lagi, Min Jae meminta nenek Ok untuk mengisi formulir dan mengambil nomor antrian mulai sekarang. Karena selama ini nenek Ok tidak pernah mengikuti prosedur kantor itu, serta tidak pernah mengambil nomor antrian. Dan inilah ringkasan film berjudul I Can Speak. Melihat keberaniannya Min Jae, manajer dan dua orang karyawan lainnya menjelaskan siapa itu nenek Ok. Mereka berkata di pasar Bangwon-dong tidak ada yang tidak tahu dengan nenek Ok, karena nenek Ok selalu melaporkan pelanggaran yang dibuat oleh para penjual di sana. Bahkan nenek Ok telah di blacklist oleh kantor mereka yang telah melaporkan keluhannya sebanyak 8.000 yang setiap harinya ada 20 laporan. Mereka sudah sangat lelah dengan nenek Ok. Karena itulah mereka meminta Min Jae untuk menangani laporan nenek Ok setelah melihat keberaniannya Min Jae. Pada keesokan harinya, sesuai dengan prosedur, nenek Ok telah mengambil nomor antrian dan telah menyerahkan formulirnya kepada Min Jae. Ketika sudah menerima laporan dari nenek Ok, Min Jae pun memanggil nomor antrian selanjutnya. Bukannya customer yang lain datang, malah nenek Ok yang masih berdiri di sana. Ternyata nenek Ok telah mengambil nomor antrian yang sangat banyak. 이번에도 난도. 할머니 걸 1번을 맡길 테니까 순주님이 사다 주세요. 예. Pada saat makan malam, Min Jae mengajak adiknya yang bernama Yongji untuk makan malam bersama. Karena akhir-akhir ini adiknya selalu tidak ikut makan malam. Lalu Yongji mempertanyakan mengapa dia harus memberikan hasil ujiannya kepada abangnya. Min Jae menjawab karena dia rela pindah demi kuliahnya Yongji dan ingin merawatnya. Namun Yongji membantah itu semua. Min Jae pindah bukan karena dirinya, melainkan karena kerjanya Min Jae. Mendengar itu, Min Jae pun terdiam. Pada keesokan paginya, lagi-lagi nenek Ok melaporkan keluhannya. Namun kali ini dia tidak memberikan formulir, melainkan memberikan bukti-bukti bahwa pembangunan yang akan dijalankan telah merusak pasar. Dan nenek Ok meminta agar Min Jae segera menanganinya, agar orang pasar bisa menuntut gugatan. Setelah menerima bukti-bukti itu, Min Jae malah membuangnya. Bukan tanpa alasan Min Jae melakukan itu. Ini karena bukti-bukti yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang telah dilaporkan. Pada sore harinya, nenek Ok mau bertemu dengan sahabatnya yang bernama Jung Sim. Terlihat mereka berdua sangat akrab. Kemudian Jung Sim menerima telepon seseorang dari Amerika. Nenek Ok pun kagum dengan sahabatnya yang fasih dalam berbahasa Inggris. Lalu Jung Sim menanyakan tentang toko jahitnya Ok dan menyuruh Ok untuk pergi liburan ke Los Angeles. Nenek Ok menjawab karena dia sudah tua, sedikit sulit untuk menjahit dan kurang mendapatkan pelanggan. Serta Ok menjawab dia tidak perlu liburan ke Los Angeles.
Kemudian anehnya Jungsim kembali menanyakan hal yang sama, padahal Ok baru saja menjawab pertanyaan yang sama. Melihat keadaan itu membuat nenek Ok merasa khawatir. Ditambah lagi Jungsim lupa meletakkan HP-nya, padahal HP-nya baru saja dia letak di atas meja. Jungsim pun tidak tahu apa yang terjadi dengannya, karena akhir-akhir ini dia menjadi sangat pelupa. Ketika menonton TV yang sedang mengiklankan liburan ke Los Angeles, membuat Ok menelpon seseorang. Setelah orang tersebut itu mengangkat telepon dengan menggunakan bahasa Inggris, Ok pun tidak bisa berbicara dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang itu. Karena kejadian semalam, besoknya Ok menjadi semangat untuk les bahasa Inggris. 옷가게 갔는데 너무 마음에 드는 옷이 Oh my god, I love it. 저기 좀 천천히 하면 안 싸가오리 할 때. It's a steal. Namun sikapnya yang cerewet membuat manajer les tersebut memutuskan mengeluarkan nenek Ok karena nenek Ok telah mengganggu ketenangan murid lainnya. Ok pun menjadi kecewa. Di tempat yang sama, nenek Ok melihat ada seorang pria yang sepertinya ia kenal sedang mengobrol dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah membalikkan badannya, ternyata pria itu ialah Minji. Mengetahui Minji bisa berbahasa Inggris membuat Ok memohon kepada Minji untuk menjadi guru lesnya. Meskipun Ok sudah memohon dan akan membayar Minji, Minji masih tidak mau. Dia berkata dia sangat sibuk menguruskan berkas keluhannya nenek Ok. Sontak hal tersebut membuat Ok terdiam. Bukan nenek namanya jika tidak bisa mendapatkan keinginannya. Lalu nenek Ok pun memohon ke kantornya, menelponnya, bahkan rela menunggu jawaban iya dari Minji sambil makan dan minum di kantornya Minji. Merasa sudah keterlaluan, Minji pun menemui Ok dan meminta Ok menghentikan perbuatannya, karena dia memang tidak akan pernah bisa mengajar Ok. Mendengar kata-kata itu membuat Ok kembali berulah. 해주겠다 이거요? 예, 저 못함. 아니, 저건 이런 소리요. 이거 다 함께 넣고 가야지. Tetapi Minji meletakkan syarat bahwa nenek Ok haruslah lulus ujian terlebih dulu. Jika gagal, maka Minji tidak bisa menjadi gurunya. Karena terpaksa, Minji dengan sengajanya memberikan kata-kata yang sulit dan jarang didengar oleh nenek Ok agar nenek Ok tidak lulus. 영어에서 기본 단어겠죠. 내일까지 외우세요. 테스트. 생태야? Setelah diperiksa dan dinilai, nenek Ok mendapatkan nilai 75, sedangkan perjanjiannya harus mendapatkan nilai 80. Maka dari itu nenek Ok telah gagal. Saat di dalam bus, Minji tidak sengaja melihat adiknya sedang berjalan menuju pasar Bangwong. Karena penasaran, dia pun mengikuti adiknya dari belakang. Dan setelah diikuti, terlihat Yongji masuk ke sebuah toko jahit. 잘 먹겠습니다. Melihat kebaikan nenek Ok yang mau memberikan adiknya makanan, dia pun bertanya mengapa nenek Ok mau melakukan itu. Nenek Ok pun menjawab karena dia merasa kasihan melihat Yongji yang selalu makan mie instan mentah. Serta Yongji bisa menemaninya saat makan karena nenek Ok merasa kesepian ketika makan. Nenek Ok bercerita bahwa dia tidak mempunyai anak. Merasa nenek Ok tulus kepada adiknya dan ingin membalas kebaikannya nenek Ok, maka Minji memutuskan untuk menjadi guru lesnya nenek Ok. Sebagai upahnya, Minji meminta nenek Ok memasakkan makanan untuk adiknya. Tentu saja nenek Ok merasa sangat senang. Dia berjanji akan memasak makanan yang enak buat Yongji. 어려운 단어 쓸 필요 없어요. 쉬운 단어들로 켜보죠. How are you? I thank you. And you? Good in English. Starting from now. Oh no.
Oh, you just... 아이스커피란 얘기지. Sudah beberapa minggu belajar bahasa Inggris, Minje meminta Nenek Ok langsung mengobrol dengan orang bule agar bahasa Inggrisnya lebih lancar. Karena dirinya yang lucu, membuat para bule suka mengobrol dengannya. Begitu juga dengan Nenek Ok, dengan mudahnya bisa bergaul dan mengobrol menggunakan bahasa Inggris dengan lancar. 엄마 미어. Karena sering bertemu, membuat hubungan mereka bertiga semakin akrab. 아이고 냅둬 붙이면은 바로. 아이고 얼른 쓰셔 나. 셨어? 맛있다. Pada malam harinya, Yongji menanyakan alasan mengapa Nenek Ok mau belajar bahasa Inggris. Dengan menahan kerinduannya, Nenek Ok mengatakan bahwa dia mempunyai adik kandung yang diadopsi di Amerika dan mempunyai nomor HP-nya. Namun dia tidak bisa menanyakan kabar adiknya karena dia tidak bisa berbahasa Korea. Jadi Nenek Ok ingin belajar bahasa Inggris agar bisa mengobrol dengan adiknya. Pada keesokan harinya, merasa kasihan dengan Nenek Ok, Minje pun ingin memberikan kejutan kepada Nenek Ok. Dia pun langsung menghubungi adiknya Nenek Ok yang berada di Amerika. Hold on a sec. Okay. She's learning English to speak to you. I didn't wish to speak to her before. I don't remember her. Namun kejutan yang ingin dia berikan gagal karena adiknya Nenek Ok tidak mau lagi berbicara dengan Nenek Ok, bahkan meminta Nenek Ok untuk melupakan dia. Karena tidak mau Nenek Ok bersedih mengetahui hal yang sebenarnya dan ingin membuat Nenek Ok berhenti belajar bahasa Inggris, Minje pun mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi menjadi gurunya Nenek Ok. Dia beralasan bahwa dia harus menghadapi ujian PNS. Meskipun Nenek Ok sudah memohon, Minje tetap dengan keputusannya. Beberapa hari kemudian, di pasar ada polisi sedang menangkap seorang wanita penjual makanan di sana karena telah menjual minuman arak kepada anak di bawah umur. Si wanita ini bernama Jung. Dia sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu kalau anak itu masih bersekolah. Melihat itu, Nenek Ok pun mencoba bertanya apa yang terjadi. Bukannya mendapatkan penjelasan yang baik, Jung malah menuduh Nenek Ok yang telah melaporkannya karena hanya Nenek Ok lah yang bisa melakukan itu. Nenek Ok pun bertanya mengapa dia yang dituduh dan apa untungnya bagi dia. Jung pun dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Nenek Ok ingin menemui Minje di kantornya, namun Minje sedang tidak ada di kantor. Ketika berjalan keluar kantor, Nenek Ok tidak sengaja mendengar obrolan orang kantor dengan manajer yang membicarakan tentang melanjutkan kembali pengembangan di pasar karena kurangnya bukti dari para penjual yang menyatakan bahwa pihak developer telah merusak pasar. Mendengar itu membuat Nenek Ok marah karena dia telah menyerahkan semua buktinya kepada Minje. 증명할 수 없다 그러고 현실적으로 다 승부. 들어 호그러 먹어. 그만 좀 하세요. 냉큼 돌려줘. 네? 흥산 뿌리고 이모 회사난 흔적들 찍었는데 파세? 어디 뭐라 그래? 감히 이 노인네들 속여? Minje pun menjelaskan bahwa pengembangan hanya mengambil satu sisi saja dari kedai jokbal dan pemilik jokbal itu ialah Jung, wanita ditangkap polisi tadi. Namun Nenek Ok mengatakan dia melakukan ini semua karena pemilik kedai jokbal itu harus merawat ibunya yang sudah tua. Dan hanya kedai jokbal itulah satu-satunya yang dia punya. Jika pengembangan dilakukan, maka bagaimana dengan nasib Jung? Minje meminta Nenek Ok berhenti membela nasib orang pasar dan lebih baik mengurus kehidupannya sendiri. Dengan kesalnya Nenek Ok menjawab bagaimana dia bisa tenang karena dia juga sama-sama tinggal dan mencari rezeki di pasar yang sama. Karena kesal dengan sikapnya Nenek Ok, Minje berkata bahwa dia mau menjadi gurunya Nenek Ok hanya karena merasa bersalah kepada orang pasar dan meminta Nenek Ok tidak lagi belajar bahasa Inggris karena adiknya Nenek Ok tidak mau lagi mengenal Nenek Ok. Sontak hal tersebut membuat hati Nenek Ok pun terluka.
Dari kejauhan, adiknya Min-jae menyaksikan perbuatan abangnya itu. Setelah apa yang terjadi, sikap Yong-ji berubah dingin kepada abangnya. Sehingga saat Yong-ji ketahuan merokok oleh abangnya, Yong-ji sama sekali tidak peduli dengan omelan abangnya. Hal itu pun membuat Min-jae bertanya apa yang terjadi dengan Yong-ji. Dengan nafas yang panjang, Yong-ji bertanya apakah dia tahu mengapa Nenek Ok melibatkan dirinya di pasar. Nenek Ok melakukan itu semua karena dia sangat-sangat kesepian. Dia sudah menganggap orang pasar ialah keluarganya. Jadi Yong-ji meminta agar abangnya tidak memperlakukan Nenek Ok dengan buruk. 팔고 정리하면 됐지 않습니까? 쉬어! 부럽지 않게 해드리려고 우리 선에서 딱 정리하려고. 성태라, 아무리 사유재산이라고 해도 제가 뭐 한 게... Setelah mengetahui sahabatnya sakit, Nenek Ok lebih sering menginap di rumah sakit untuk menemani sahabatnya. Hatinya begitu hancur sekali apabila melihat Nyonya Jung-sim sama sekali tidak memberi respon apapun. Hal itu dia ungkapkan kepada asisten Nyonya Jung-sim yang bernama Jo. Kemudian Jo memberikan surat yang ditulis oleh Nyonya Jung-sim sebelum dia sakit. Saat membaca surat tersebut, datanglah seorang pria kenalannya Nyonya Jung-sim. Awalnya Jo melarang pria itu untuk berbicara dengan Nenek Ok karena waktunya tidak tepat. Namun Nenek Ok memintanya untuk memberitahu siapa pria ini. Pria itu menjawab dia ialah seorang reporter yang diundang oleh aliansi HR121 yang bekerja sama dengan organisasi hak manusia untuk menentang kejahatan manusia yang dilakukan oleh Jepang ketika Perang Dunia Kedua. Maka itu dia mau mewawancarai Nenek Ok. Setelah mengetahui siapa pria itu dan tujuannya, Nenek Ok sama sekali tidak terkejut dengan semua itu dan berkata bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. 이거 봤어? 이 뭐고? 알고 있었어요? Ternyata Nenek Ok dan Nyonya Jung-sim ialah korban kejahatan Jepang yang dijadikan wanita penghibur untuk tentara Jepang ketika usia mereka masih 13 tahun. Maka dari itu Nenek Ok akan menggantikan Nyonya Jung-sim menjadi saksi untuk melawan Jepang di pengadilan yang akan diadakan di Amerika. Setelah mengetahui semua itu, timbullah rasa bersalahnya oleh Min-jae. Dia pun meminta maaf kepada Nenek Ok atas apa yang dia lakukan. Nenek Ok pun memaafkannya. Kemudian Nenek Ok mengambil sebuah kotak yang berisikan foto yang sudah berusia 60 tahun. Nenek Ok pun menjelaskan siapa orang di dalam foto itu. Salah satunya ialah Nyonya Jung-sim. Nenek Ok berkata, Nyonya Jung-sim lah yang telah menyemangati hidupnya ketika dia berputus asa. Pada waktu itu, mereka berdua telah ditipu oleh penterjemah bahasa Inggris yang mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan makanan jika mereka bekerja di rumah bordir. Namun penterjemah itu mengatakan hal yang sebaliknya. Setelah merasakan sakit yang luar biasa, membuat Nyonya Jung-sim bertekad belajar bahasa Inggris agar bisa mengumumkan kepada dunia atas apa yang telah ia alami. Namun beberapa tahun lalu kesehatan Jung-sim mulai menurun. Maka dari itu Nenek Ok belajar bahasa Inggris karena ingin meneruskan perjuangan sahabatnya dengan menggunakan surat ungkapan yang ditulis oleh Nyonya Jung-sim. Lalu sekali lagi Nyonya Ok memohon kepada Min-jae agar mau menolongnya. 찍겠습니다. 자, 웃으세요. Say the truth. You're heavy burden. Orang-orang di pasar yang tidak menyukai Nenek Ok mulai bersimpati terhadap Nenek Ok. Salah satunya ialah Jung yang meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan pada waktu itu. Setelah tiba di Amerika dan sudah mempersiapkan segalanya, namun sayangnya rencana mereka harus terkendala karena pihak Jepang menanyakan kualifikasi beberapa saksi termasuklah Nenek Ok.
Minji pun bertanya apa yang terjadi sebenarnya kepada Nenek Ok. Nenek Ok berkata bahwa nama dia tidak terdaftar dalam korban wanita penghibur karena ketika itu Nenek Ok berusaha menyembunyikan dirinya sehingga dia tidak berani mendaftarkan namanya. Maka itu kesaksiannya diragukan oleh pihak Jepang. Persidangan pun dimulai. It was the same Kennedy. The man would... Japanese government has... And that they state that at the time... Ketika giliran kesaksian dari Nenek Ok, para ahli dewan mempertanyakan dan meragukan kesaksiannya Nenek Ok karena kurangnya bukti dia ialah korban. Namun ketua dewan tetap melanjutkan kesaksiannya Nenek Ok. Meskipun sedikit gugup dan sindiran dari pihak Jepang tidak membuat Nenek Ok berhenti menjadi saksi. Back up, sir. Nenek Ok berkata, setiap kali melihat bekas luka dan tanda yang diberikan oleh tentara Jepang membuat dia selalu mengingat kepahitan yang ia rasakan bersama teman-temannya. Jika para dewan menanyakan apa buktinya dia ialah korban, maka dirinya ialah bukti kejahatan para tentara Jepang. Ketika itu dia masih berusia 13 tahun yang harus menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Masa remaja mereka harus direnggup oleh para tentara Jepang. Yang mereka inginkan hanyalah kesadaran dan permohonan maaf dari Jepang. Serta meminta dunia untuk mengingat sejarah yang mereka lalui dan semoga kejadian yang serupa tidak terulang lagi. Setelah mendengar kesaksian dari Nenek Ok, para dewan yang meragukan tadi pun mulai meminta maaf dan bersimpati kepada Nenek Ok. Tentu saja hal itu membuat Nenek Ok pun menjadi terharu. Namun tidak dengan wakil Jepang, dia malah menanyakan berapa harga untuk mengatasi masalah ini. Trouble, huh? Kemudian ketika masuk ke ruang istirahat, Nenek Ok kedatangan tamu seorang pria. Pria itu ternyata adik kandungnya Nenek Ok yang pada waktu itu tidak mau mengenalnya lagi. Thank you so much for coming. 미안해. I was... Film diakhiri dengan pertanyaan dari imigrasi yang menanyakan apakah Nenek Ok bisa berbahasa Inggris. Of course. Film ini awalnya menceritakan tentang kehidupan seorang wanita tua yang ingin belajar bahasa Inggris. Tetapi ternyata film ini menceritakan tentang perjuangan kesaksian korban wanita penghibur tentara Jepang. Pesan yang boleh kita ambil ialah perjuangkanlah usaha kita jika merasa itu harus diperjuangkan. Serta jika merasa bersalah, cobalah meminta maaf dan jangan malu mengakui kesalahan kita. Saya ucapkan terima kasih karena sudi menonton hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video seterusnya. Bye! Falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가